Cik. Salam. Semangat. Semangat ya. Pasti semangat karena kita pasti diberkati sekali dalam setiap pertemuan-pertemuan The Soul of Life. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Yesus sebagai Tuhan, ya. Ya, juga selamat siang untuk teman-teman yang bergabung dalam Zoom ya. Ada yang ada di mana itu? Salatiga, Pudak Payung, dan lain-lain. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus sebagai Tuhan. Ke sana ya. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan yang ada di bahan PA saudara, tetapi sama intinya. Bahwa menerima Yesus sebagai juru selamat merupakan pengalaman pribadi yang paling berkesan. Saudaraku, berkesan nggak ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Karena itu adalah sebenarnya adalah awal dari kita mengenal Tuhan. Saya sangat ingat sekali kapan saya lahir baru. Saya ingat sekali kapan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanggal 21 September tahun 1993. Saudaraku masih ingat kapan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan? Ya, karena ini penting. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itu awal di mana kita boleh mengalami Tuhan dan itu titik awal perubahan terjadi atas hidup kita. Ya, saya mengalami itu bagaimana saya mengalami Yesus sebagai juru selamat dan dilanjutkan juga dengan Yesus sebagai Tuhan. Di sini katakan, namun menurut Alkitab ia bukan hanya sebagai juru selamat tetapi juga sebagai Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Ya, dia bukan hanya juru selamat tetapi juga Tuhan. Apa itu Tuhan? Nah, Tuhan dalam bahasa Yunani itu namanya dinamakan Kairos. Ya, Kairos atau penguasa tunggal dalam hidup kita. Jadi, di mana ketika kita sebelum lahir baru, kok duduk kayaknya nggak enak ya? Nggak biasa, terpenjara sepertinya. Sudah nggak apa-apa Pak, ini alami ya, alami. Ya jadi sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu dikuasai oleh apa? Ego kita. Kita dikuasai oleh keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kita lakukan. Karena apa? Yang menguasai kita adalah diri kita sendiri. Tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, artinya apa? Pada hari itu terjadi penyerahan kekuasaan. Kaget saya. Terjadi penyerahan kekuasaan dari yang tadinya kita yang menguasai diri kita sendiri. Di dalam hati kita ada ego yang menguasai kita. Tetapi setelah kita menerima Tuhan, seharusnya, dan saya berdoa hari ini saudaraku semakin dikuatkan, bahwa ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita, artinya apa? Yang menguasai hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ya, terjadi penyerahan hak. Ya, kalau di bahan PA yang dulu sekali, itu waktu saya masih gambar itu saya ingat sekali. Bahwa ada gambar hati, di mana di dalamnya itu adalah ego sebelum lahir baru. Tetapi setelah lahir baru, di dalam hati itu ada salib yang melambangkan Kristus yang menguasai hidup kita. Ya, sini katakan sebelum seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, belum disebut sebagai Kristen yang sejati. Ya, banyak orang hanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi, bukan sekedar juru selamat, tetapi sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita secara total, ya.
dan menjadi Kristen yang sejati. Karena mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah dasar kehidupan Kristen yang sejati. Ya, ketika kita mengenal Kristus, bukan sekedar kita hanya mendengar nama Yesus, tapi benar-benar mengenal. Bagaimana kita mengalami penyertaannya, bagaimana kita mengalami pertolongannya, bagaimana kita mengalami perlindungannya. Orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, hidupnya masih dikuasai oleh dirinya sendiri. Ada hari ini yang hidupnya masih dikuasai oleh dirinya sendiri? Ada? Ya, bertobatlah. Karena apa? Ketika kita berkata, Yesus adalah Tuhan, artinya apa? Yang memimpin hidup kita adalah Tuhan. Tuhan penguasa tunggal, penguasa satu-satunya atas hidup kita. Amin. Next. Sana. Instruksinya tadi seperti itu. Nah, wah tulisannya gede banget ya. Saya nggak mengira seperti segede ini tulisannya. Ya, bagaimana cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Bentar. Sebelumnya. Nah, ini dulu saudaraku ya. Mengapa Yesus harus dijadikan Tuhan atas hidup kita? Ya. Mengapa Yesus harus dijadikan Tuhan atas hidup kita? Karena semua manusia telah dibeli atau ditebus oleh Yesus. Siapa yang sepakat bahwa kita sudah dibeli oleh Yesus? Ya. Kalau enggak sepakat berarti nanti dilayani kembali, saudaraku ya. Ya. Artinya apa? Kita sudah dibeli. Ya, kematian Yesus, kebangkitannya itu sudah menyelesaikan seluruh dosa kita dan kita dikatakan dibeli oleh Kristus. Dosa menjadi manusia, dosa menjadikan manusia ada di dalam kuasa dosa. Ya, Roma 7 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Jadi dosa itu menjadikan manusia itu di bawah kuasanya. Di bawah kuasanya. Itulah sebabnya mengapa kita harus menjadikan Yesus Tuhan atas hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan bahwa Kristus telah menebus dosa kita dengan darah yang mahal ketika dia disalib dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, dikatakan bahwa Kristus telah menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung dilanjutkan dengan Paskah saudaraku. Ya, kita diingatkan bagaimana dia itu untuk menebus saudara dan saya, dia harus menerima hukum dosa, yaitu mati. Dan Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan loh. Ya, Yesus menyerahkan. Kalau Yesus nggak menyerahkan, saudaraku, dia nggak akan pernah mati. Karena apa? Dia Tuhan. Betul? Ya, dia menyerahkan dirinya. Makanya pada waktu di Taman Getsemani, saudaraku, ketika orang mau menangkap Yesus, mereka bertanya, siapa? Di mana dia? Kemudian Yesus berkata, ini aku. Ini aku. Dan Alkitab katakan di Yohanes, ketika Yesus berkata, ini aku, maka Alkitab katakan, orang-orang tentara yang mau menangkap itu rebah. Mereka terjatuh, saudaraku, oleh karena apa? Kuasanya. Makanya Yesus itu menyerahkan, saudaraku, menyerahkan. Ya, dia rela mati. Dia rela mati untuk menebus dosa kita dengan darah yang mahal ketika dia disalib. Jadi saudaraku, ketika kita merayakan Paskah, ya, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Saudaraku, sadarilah bahwa Yesus sudah menyerahkan hidupnya dengan darah yang mahal. Supaya apa? Saudara dan saya mengalami keselamatan. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus dijadikan Tuhan atas hidup kita. Ya,
1 Korintus 6, 19, 20 menyatakan, karena kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus. Itulah tadi yang saya katakan, ada penyerahan hak. Ada penyerahan hak yang tadinya yang menguasai diri kita adalah ego kita sendiri. Tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, garis bawah yang menerima Kristus sebagai Tuhan, artinya apa? Yesus yang memerintah sepenuhnya atas hidup kita. Amin. Kita enggak punya hak lagi sebenarnya atas hidup kita. Karena apa? Kita sudah dibeli dengan darah yang sangat mahal. Nah, bagaimana cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Nah, ada beberapa cara, saudaraku ya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang pertama, menerima Injil yang benar, saudaraku. Menerima Injil yang benar. Injil yang benar adalah Injil kerajaan. Injil kerajaan adalah berita bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah dalam hidup kita. Untuk itulah dia diutus di Lukas 4 ayat 43. Jadi menerima Injil yang benar. Saudaraku, kita harus menerima Injil yang benar, merenungkannya, melakukannya. Kemudian yang kedua, mengakui ketuhanan Yesus. Injil yang benar akan membawa berita yang benar. Betul? Injil yang benar akan membawa berita yang benar. Berita yang benar akan membawa iman yang benar. Iman yang benar akan membawa pengakuan yang benar. Ya. Karena apa? Kita harus mengakui, saudaraku. Di Roma 10 ayat 9 dikatakan di sana kita harus mengakui. Ya, dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Beberapa ketika saya menyampaikan di ibadah youth, saudaraku, saya katakan bedanya mengakui dengan percaya. Ya. Kita semua percaya Presiden Amerika adalah Joe Biden. Betul ya? Percaya ya? Percaya, kalau nggak percaya berarti saudaraku kurang jauh mainnya, saudaraku. Ya, tetapi kita nggak pernah mengakui dia sebagai presiden kita. Tetapi kita percaya bahwa Pak Jokowi adalah presiden Indonesia. Dan kita mengakui dia sebagai presiden kita. Amin. Ya. Maaf, setan pun itu percaya loh, Yesus itu Tuhan. Tapi dia tidak pernah mengakui. Ya, saudaraku, jadi harus mengaku, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itulah dikatakan tadi ada penyerahan hak. Ya, kalau hari ini ada yang masih mungkin egonya terlalu besar, mari sama-sama untuk kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Banyak kan? Ya. Kemudian yang ketiga, bukan berobat ya. Kok berobat ya? Bertobat dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dan berbalik kepada kehidupan yang berpusat pada Kristus. Arti kata bertobat. Ya. Saya itu masih ingat loh. Ketika saya PA dengan Mas Kris dulu waktu masih mahasiswa, bertobat itu artinya berbalik dari dosa. Itu kata bertobat. Jadi tadinya ke sana, berbalik. Nah, itu bertobat, saudaraku. Jadi dikatakan, bertobat bukan sekedar mengalami perubahan hidup dari kehidupan yang buruk menjadi kehidupan yang baik. Bertobat adalah sadar dan berbalik dari dosa. Nah itu. Ada kesadaran dari diri kita untuk kita berbalik dari dosa. Yang masih hobi dengan dosa, ya, mulai hari ini bertobat. Artinya apa? Berbalik. Berbalik arah. Ya, itu kata bertobat, saudaraku. Dari hidup yang mementingkan dirinya, self-centris, menjadi hidup dengan berpusatkan pada Kristus. Ya. Kok setiap soul of life, kok mesti kok
Kristus harus pusat. Ya memang gitu saudaraku. Saudaraku ada di tempat ini dan yang ikut Zoom, kita sedang di training hari-hari ini untuk apa? Kita menjadi pekerja-pekerja Kristus. Amin. Kita mampu, kita diberi gereja, memberi fasilitas untuk adanya the soul of life, supaya apa? Kita dibekali dengan pengajaran-pengajaran dasar kekristenan. Karena nantinya saudaraku akan menyampaikan kepada orang lain. Menyampaikan kepada orang lain. Dan sebelum saudaraku menyampaikan kepada orang lain, saudaraku diberi. Mungkin sudah ada yang PA belajar tentang ini, tetapi ini menjadi menguatkan kita untuk kita lebih tajam lagi. Amin. Amin. Karena apa? Setiap kita, gereja kita itu memang punya visi kan? Mencetak pemimpin-pemimpin baru melalui apa? Pemuridan. Saudaraku, yang sedang kita lakukan hari ini adalah bahan-bahan pemuridan dasar. Bahan-bahan pemuridan dasar. Karena apa? Gereja kita memiliki visi untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru. Ya, melalui pemuridan. Jadi saudaraku ada di tempat ini dan yang ada di Zoom. Saudaraku bukan sekedar jemaat. Saudaraku bukan sekedar datang di ibadah, di persekutuan, setelah itu datang persembahan, pulang, enggak. Tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, saudaraku. Bukti kita mengasihi Kristus, yaitu apa? Menjadikan Kristus menjadi pusat atas hidup kita. Lukas 14 ayat 27 berbicara tentang apa? Kalau kita mengikut Kristus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Betul? Betul? Ya, memang itu yang harus terus kita lakukan. Menyangkal diri dan memikul salib. Kemudian Galatia 2:20, Kristus yang hidup di dalamku. Ya. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Kesadaran akan ini membuat kita menjadi apa? Menjadi yakin dan percaya ada Kristus dalam diri kita. Ya. Selama ini mungkin kita mengandalkan kekuatan kita. Melayani dengan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi hari ini kita disadarkan bahwa apa? Kristus ada bersama-sama dengan kita. Kristuslah yang memperlengkapi kita. Amin. Ya, di ibadah mahasiswa kemarin di Satelit Setiabudi, kalau saudaraku mendengar, saudaraku belajar kisah bagaimana Daud membawa tabut Allah dari Palestina ke Yerusalem, ke kota Daud. Itu ada satu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Daud mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Pada waktu itu dikatakan bahwa ketika dia mau membawa tabut Allah dari Filistin, dia memakai gerobak, saudaraku. Padahal aturan membawa tabut Allah itu harus digotong oleh orang-orang bukan sembarangan. Yaitu orang-orang Lewi, saudaraku. Tetapi hari itu Daud dengan kekuatan sendiri, dengan idenya sendiri mungkin. Ya, karena apa? Dari Palestina ke kota Daud Yerusalem, lumayan jauh. Kalau mengikuti aturan yang Tuhan tetapkan harus berjalan dengan memikul tabut Allah. Dan waktu itu Abinadab memberikan, ini ada gerobak, pakai aja gerobak. Wah, ini bagus sekali. Idenya bagus. Maka Daud membawa tabut Allah itu dengan menggunakan gerobak. Dan itu awal dari sesuatu yang luar biasa. Diceritakan di situ, ketika daerah itu naik turun dan gerobak itu tergelincir. Gerobak itu tergelincir dan Usa, dia berusaha menahan tabut Allah itu supaya tidak jatuh. Kira-kira baik enggak? Baik enggak? Baik tuh ya, nolong kok. Tabutnya mau jatuh ditolong supaya enggak jatuh, baik enggak? Baik. Tetapi apa yang baik di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Tabut Allah tidak boleh disentuh. Ya, kalau kita belajar dari sejarah tabut Allah, ada cara-cara untuk memperlakukan tabut Allah. Nah, sekalipun Daud menari dengan kekuatannya,
dan luar biasa, mungkin memuji dengan sorak-sorai. Tetapi sudah didasari oleh ketidakbenaran. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak berpusat kepada apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan harus dia kerjakan. Akhirnya apa? Usa mati seketika itu dan Daud marah. Daud marah luar biasa. Sehingga dia takut membawa tabut itu sampai kepada kota Daud. Dan dia kemudian menyimpang. Alkitab katakan dia menyimpang ke rumahnya siapa? Obed-Edom. Dan tabut itu ada di dalam rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan Obed-Edom memperlakukan tabut Allah dengan luar biasa. Dan dia diberkati Tuhan dan keluarganya dengan luar biasa. Karena tabut Allah berbicara tentang kehadiran Allah. Dan ketika Daud mendengar itu, kemudian dia datang ke Obed-Edom. Dan dia kembali membawa tabut Allah itu sesuai dengan apa yang dimaui Tuhan. Dia menggunakan orang-orang Lewi untuk mengangkut. Dan setelah 6 langkah, ya mereka mengorbankan lembu dan anak lembu yang gemuk, saudaraku. Aku bisa bayangkan hari itu terjadi kematian lembu berapa ribu ekor. Karena setiap 6 langkah, bayangkan setiap 6 langkah mereka menyembelih lembu dan anakan lembu. Tetapi Alkitab katakan Daud bersuka cita menari-nari. Tetapi kali ini tariannya adalah tarian yang Tuhan suka. Bukan oleh karena pemberontakan. Amin. Jadi pentingnya menjadikan Yesus sebagai pusat atas hidup kita adalah hal tersebut Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang mungkin ada ide-ide. Tetapi kalau itu datangnya dari diri kita nggak konfirmasi dengan Tuhan, jangan-jangan nanti kayak itu peristiwa Daud membawa tabut Allah. Ya, jadi kita harus memikul salib dan Kristus yang hidup di dalamku itu memerintah, saudaraku, memberi arahan, memberi direction kepada kita untuk kita melakukan sesuatu. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, saudaraku. Oke. Bagaimana cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Yang keempat, taat menjadi pelaku firman. Taat menjadi pelaku firman. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ya. Jadi saudaraku, bukti kita mengasihi Kristus, kita melakukan firman Tuhan. Yohanes berapa itu? 14 ayat 21 atau berapa itu? Ya, bukti kalau kita mengasihi Yesus berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi bagaimana cara menjadi Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita? Selalu taat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, taat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, Yesus sangat taat dengan apa yang dimaui Bapa. Yesus sangat taat, saudaraku. Bahkan sampai mati dia taat. Luar biasa. Lukas 6, 46 sampai 47 yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Saudaraku, mengapa kita perlu membaca Alkitab, yaitu supaya apa? Kita semakin ngerti. Bukan hanya sebatas ngerti, tetapi kita melakukannya. Firman bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, enggak. Tetapi firman itu masuk dalam hati kita dan kita melakukannya. Dan Alkitab katakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia diibaratkan seperti orang yang membangun sebuah rumah dengan dasar batu yang kokoh luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ketika ada badai, ketika ada masalah yang luar biasa, kita tetap berdiri kokoh. Amin. Amin ibu-ibu. Ya, mulai belajar mengandalkan Tuhan lewat firman-Nya. Bagaimana cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ini bagian yang kelima ya. Setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan. Ya.
Tadi di awal saya katakan bahwa Bapak Ibu Saudaraku ada di gereja Kristen Kemah Daud bukan hanya sekedar duduk, bukan hanya sekedar mendengarkan firman, bukan hanya sekedar anggota gereja. Tetapi setiap kita dipastikan turut melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan itu banyak caranya. Melayani Tuhan banyak kegiatannya, saudaraku. Tetapi ya kita harus mengerti dan setia melayani Tuhan. Dahulu kita adalah hamba dosa. Ya, dahulu kita hamba dosa. Yang kita lakukan adalah apa? Ya karena dosa. Semenjak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita harus melayani Tuhan sebagai Tuhan kita yang baru. Ya, kita harus melayani Tuhan sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal tadi atas hidup kita. Kita harus melayani, menyenangkan hatinya, bahkan melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena apa? Karena ada beberapa kasus, saudaraku, ya kita kadang-kadang nggak sadar bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Sehingga kita sibuk sendiri, kita bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Ya, ketika Yesus naik perahu bersama murid-muridnya, kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba ada angin badai yang luar biasa. Dan murid-muridnya bekerja dengan begitu keras, mengeluarkan air dari perahu. Ya, sementara Yesus tertidur. Ya, dan murid-muridnya menyalahkan Yesus katanya. Guru, mengapa engkau membiarkan kami binasa? Ya, Tuhan malah disalahkan, saudara. Tuhan malah disalahkan. Kemudian Yesus bangkit dan menghardik angin itu. Berhenti, dan saat itu berhenti. Ya, saudaraku, terima pelayanan sebagai suatu anugerah atas hidup kita. Amin. Melayani itu bukan beban. Melayani adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi saya singgung sedikit. Bagaimana ketika Daud menyimpang ke rumah Obed-Edom. Obed-Edom itu bukan orang yang dikenal, saudaraku. Orang yang bahkan namanya disebut pertama kali dalam kejadian tersebut. Jadi Obed-Edom itu nggak ngerti, saudaraku. Dia bukan orang Israel. Dia orang Filistin dari suku Gad. Tapi ketika Daud mampir, lebih tepatnya Daud karena dia menyimpang, artinya apa? Tidak pada tujuannya dia menyimpang dan kemudian tiba di rumah Obed-Edom menitipkan tabut Allah itu. Tetapi Obed-Edom memperlakukan tabut Allah dengan benar. Ya, tabut Allah berbicara masalah kehadiran. Dia menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Daud itu dengan luar biasa. Itulah sebabnya hidupnya diberkati. 3 bulan lamanya tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Dan Obed-Edom diberkati dengan luar biasa. Jadi ketika pemimpin di tempat ini, di satelit-satelit berkata, meminta saudara, meminta Bapak Ibu untuk melayani, terimalah pelayanan sebagai sebuah anugerah dan tanggung jawab. Amin. Karena ketika kita menerimanya, kita tahu kita sedang melayani siapa. Ya, kalau di tempat ini bukan melayani Pak Roni, kalau di Setiabudi tidak sedang melayani saya, enggak. Tetapi kita tahu kita sedang melayani Tuhan dengan apa? Dengan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin di setiap satelit. Dan ketika kita menyadari, maka pelayanan kita ada pelayanan yang dimulai dari hati, saudaraku. Bukan dari sini. Kalau dimulai dari sini, saudaraku, akan ada banyak protes, akan ada banyak keluh kesah, akan ada banyak apa lagi? Mungkin, mengapa sih aku terus? Mengapa sih aku terus? Bukankah banyak yang lain? Seperti itu contohnya. Tapi kalau kita menerima pelayanan dengan penuh tanggung jawab bahwa saya sedang melayani Kristus, saya yakin saudaraku, ya, hati kita penuh dengan sukacita. Misalnya Tuhan Yesus hadir di depan kita dan kita melayani Dia. Masa kita melayani dengan cemberut? Masa kita melayani dengan keluh kesah? Tuhan ada di depan kita misalnya. Pasti kita akan bergairah. Pasti kita akan bersemangat dan bersukacita. Amin. Ya.
Mana tadi ya? Nah, bila tidak, dosa atau setan masih dapat menguasai hidup kita. Ya, tadi di ibadah setia budi Pak Oscar sampaikan bahwa ketika orang yang mulai menjauh dari persekutuan-persekutuan, ya, mulai menjauh dari komunitas orang-orang percaya, di saat itulah setan sudah mulai mengincar. Bahkan sampai kita lagi persekutuan aja dia selalu mengincar loh. Kapan ini orang? Kapan ini? Apalagi kita terpisah, maka akan diincar. Diincar dan semakin saudaraku jauh dari persekutuan dengan saudara seiman, setan bisa saja ya menguasai hidup kita. Ya, itulah pentingnya ya. Itulah pentingnya kita setia melayani Tuhan. Kita terus ada dalam komunitas orang-orang percaya. Karena di situ ada saling menguatkan, saling mendoakan, saling meneguhkan. Amin. Akibatnya kita diperbudak kembali oleh dosa. Ya, kita diperbudak kembali oleh dosa. Oleh karena apa? Oleh karena kita enggak melayani. Hati-hati saudara, yang hari ini sudah mulai enggak melayani lagi. Ambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Ya, karena kita sedang tidak melayani manusia. Kita sedang melayani Tuhan yang agung dan dahsyat. Amin. Melayani Tuhan adalah kunci kemenangan kita atas serangan dosa. Ya, melayani Tuhan adalah kunci kemenangan kita atas serangan dosa. Roma 6 ayat 12 sampai 13 dan 19. Sudah aku bisa baca sendiri. Ya, jadi salah satu mengapa kita harus melayani Tuhan, karena ucapan syukur kita, akibat kita menerima Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, pasti hati kita digerakkan untuk melayani Tuhan. Ya, saya cerita sedikit ya saudaraku, karena mungkin belum ada yang tahu latar belakang saya. Saya itu dulu itu orangnya itu pemalu, gak bisa ngomong di depan. Di depan orang banyak itu gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Saya ingat betul waktu saya menjadi ketua PMK Akaba, ini ada saksinya Bu Teddy ya. Ya, mungkin ini Mbak Hana ikut enggak ya? Ya. Saya ingat betul waktu itu saya sebagai ketua PMK harus mempresentasikan PMK di tengah-tengah mahasiswa baru. Waktu itu Mbak Teddy, Mas Budi, Mbak Hana, Mas Bowo, dan lain-lain ya. Mahasiswa baru, dan saya harus menyampaikan apa itu PMK. Ya, saya sudah mempersiapkan diri saudaraku, saya sudah mempersiapkan diri. Tetapi ketika ada di hadapan orang banyak seperti ini, apa yang saya siapkan saudaraku hilang semua. Dan keringat bercucuran deras luar biasa. Enggak tahu Mbak Teddy waktu itu lihat atau tidak, tetapi itulah yang saya alami. Lihat? Enggak lihat, ya puji Tuhan. Tetapi itulah yang saya alami, harus mempresentasikan. Ya, karena apa? Pada waktu itu saya belum lahir baru. Belum lahir baru. Saya menjadi ketua PMK waktu itu karena sebuah tragedi. Jadi di PMK itu saya aktif. Ya, makanya tadi saudaraku, ya kita bisa aktif di gereja, tapi belum ada Tuhan dalam hati kita. Saya aktif di PMK pada waktu itu karena apa? Karena nggak ada kegiatan. Saya aktif aja, dan Akaba adalah kampus yang mayoritas itu adalah perempuan. Suatu hari harus ada pergantian pengurus, saudaraku ya. Pergantian pengurus, dan pasti kalau pergantian pengurus yang dikehendaki adalah ketuanya harus cowok. Dan saya waktu itu adalah orang yang cukup sering datang di persekutuan. Maka aklamasi ditunjuklah. Oh ini aja Ipung ya jadi ketua. Saya berkata no. Jangan saya. Karena saya tahu siapa saya. Jangan. Oh enggak. Kamu aja, kamu kan. Enggak. Nah kemudian ya saudaraku, karena saya enggak mau maka diambilnyalah yang mau. Dan waktu itu adalah yang terpilih Sarah Purba. Itu kakaknya Ucok Purba, saudaraku ya. Ya. Kalau wakil saya mau. Kalau ketua, no, saudaraku. Kemudian terpilihlah Sarah ini menjadi ketua PMK. Ya.
Beberapa bulan kemudian, saya nggak tahu kalau dia daftar jadi pramugari, saudara. Dia mendaftarkan dirinya untuk jadi pramugari, dan ternyata diterima. Ternyata diterima. Dan otomatis dia harus resign dari Akaba, dan ketua PMK-nya harus, yang wakilnya itu naik. Dan wakilnya itu saya. Orang yang nggak ngerti sama sekali Alkitab, nggak ngerti. Itulah sebabnya saya harus mempresentasikan itu bingung yang luar biasa. Keringat deras bercucuran. Saudaraku. Ya. Singkat cerita ini saudaraku harus tahu. Saudaraku harus tahu. Ya. Saya jadi ketua PMK. Wah. Kemudian kita mengadakan acara kebaktian Padang. Di mana mana itu waktu itu? Alaska Red. Nggak tahu Mbak Teddy masih ingat atau enggak. Ya, seminggu sebelum adanya retreat Untak, saudaraku. Seminggu sebelum ada retreat Untak, kami mengadakan kebaktian Padang di Alaska Red, saudaraku. Pembicaranya Bapak Henoch. Waktu itu saya ingat banget. Wah, kita senang semua. Tapi waktu itu yang banyak berperan adalah senior-senior, saudaraku. Karena di Akaba dulu itu ada alumnus yang masih sangat kuat peranannya di dalam persekutuan. Nah, singkat cerita, pulang dari Akaba itu, Alaska Red itu, bagian Padang, tiba-tiba orang-orang Untak datang. Kita ada retreat tanggal 21 September sampai 23. Ya. Wah, ikut. Saya tolak saudaraku semuanya. Ya, sorry nih kalau Mbak Ninuk ada Mas Win juga ada waktu itu. Dia datang, saya tolak, sorry kita sudah ada kebaktian Padang. Datang lagi, tolak lagi. Bahkan datang ke kos saya 3 kali, saudaraku. Sampai saya akhirnya harus menyerah. Ya udah gini aja, besok kita ada persekutuan hari Jumat. Silakan presentasi di situ. Ya, kalau ada yang ikut, ya silakan. Kalau enggak, sudah ya selesai ya tugas saya. Saudaraku. Dan mereka mempresentasikan retreat. Wah, ini retreat Akaba, Untak Akaba. Padahal sebenarnya retreat Untak saja. Karena kurang peserta, maka mengajak Akaba, saudaraku. Saya baru tahu setelah ada retreat itu. Singkat cerita, mereka mempresentasikan. Ya, mereka mempresentasikan dan saudaraku, ternyata ada yang ikut 5 orang. Ya, saudaraku yang tahu mungkin ya, salah satunya adalah Mbak Hana, istrinya Mas Bowo. Kemudian ada Mbak Tito, saudaraku sekarang di mana ya dia ya? Pokoknya di luar negeri lah ya. Kemudian ada siapa lagi? 5 orang. 5 orang ikut, saudaraku. Ya, mereka merengek-rengek. Saya ingin menyatakan bahwa ketika kita belum di dalam Kristus, ya kita masih dikuasai ego. Kemudian mereka merengek-rengek minta diantar ke Untak. Saya antar ke Untak, saudaraku, naik angkot waktu itu. Ya. Kemudian mereka naik bus. Mas, antar sampai tempat dong. Masa kita kan belum kenal sama orang-orang Untak. Ya, merengek-rengek mereka akhirnya. Saya antar, saudaraku, padahal saya cuma ngantar ke Untak. Tetapi karena mereka merengek-rengek, akhirnya saya antar ke Salatiga. Yang sekarang menjadi tempat ibadahnya Lighthouse Salatiga. Itu adalah sejarah, saudaraku, di mana saya bertobat di sana. Ya, saya antar ke Salatiga, saudaraku. Saya pulang kan, setelah itu selesai pulang. Belum berhenti sampai di situ. Panitia mulai, Mas sudah sampai di sini, eman-eman, gak ikut session. Ya, eman-eman gak ikut session, sudah jauh-jauh dari Semarang sampai Salatiga, masa langsung pulang? Loh, saya punya alasan waktu itu, saudaraku, saya sudah semester 5. Ya, saya sudah punya ada tugas lah. Wah, saya ingat betul Mas Andre, saudaraku, kalau ini direkam dan Mas Andre tahu tuh ya. Mas Andre, ayolah. Dia panggil, ayolah deh, ikut, saudaraku ikut. Akhirnya, saudaraku, saya dengan berat hati ikut 1 session. Ya, waktu itu yang khotbah Kombun, saudaraku. Ya, seperti firman yang disampaikan oleh Kombun ini untuk saya semua. Saya orang berdosa, oh itu saya. Saya ini orang seperti ini, oh saya. Saya ini orang pemarah, oh saya.
Wah kayaknya kok firman untuk saya semua. Maka ditantang, siapa yang mau menerima Yesus yang sanggup mengampuni, sanggup menghapus dosamu. Saya langsung angkat tangan. Dan saya lari, saudaraku, di situ. Ya, saya dilawat Tuhan. Saya dilawat Tuhan sampai saya bahasa roh pun di situ. Season pertama selesai. Ya, harusnya saya pulang kan? Sampai situ. Enggak, saudaraku. Sampai selesai. Dengan enggak membawa salin, saudaraku. Memang enggak ada rencana untuk ikut retreat kok. Saya enggak bawa ganti sama sekali. Tetapi itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan pakai orang-orang tertentu. Ya, Mas Win sama Mbak Nino itu luar biasa. Dia yang setiap malam datang ke kos saya. Ya, merengek-rengek. Saya tolak dengan bahasa yang agak tinggi, tetapi mereka terus datang. Tetapi itu membawa keselamatan bagi hidup saya. Saya yang tadinya nggak bisa ngomong di hadapan orang banyak. Hari ini saya berhadapan di orang banyak. Karena siapa? Karena Kristus, saudaraku. Ya, karena Kristus. Dia yang memampukan kita. Dia yang membuat kita. Bahkan kadang-kadang ketika saya ngomong seperti ini, tiba-tiba muncul hikmat yang daripada Tuhan yang harus disampaikan. Itulah Tuhan kita hebatnya. Ya, makanya dikatakan kita harus menerima Kristus sebagai Tuhan, penguasa tunggal. Penguasa tunggal. Kita boleh memiliki rencana, kita boleh memiliki program, tetapi serahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Sehingga program kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu dikenan Tuhan. Ya, melayani Tuhan adalah kunci kemenangan kita atas serangan dosa. Jadi sejak itu tanggal 21 September ya, tahun 1993 sejak saya bertobat. Saya nggak tahu ini ada Mas Kris enggak di sini. Ya, Mas Kris itu adalah angkatannya Mbak Teddy di Akaba. Berarti saya semester 5, beliau semester 1. Saya nggak tahu kalau dia itu pemimpin PMG pada waktu itu. Yang saya tahu dia itu junior saya. Ya. Kemudian saudaraku, mengapa kemudian akhirnya saya melayani Tuhan? Ya, diajak ke persekutuan PMG waktu itu. Diajak persekutuan. Sekalipun saya sudah lahir baru, ya tanggal 21 September, tetapi masih ada hal-hal yang tidak masuk di pikiran saya. Kita datangkan PMG waktu itu ada hari Rabu ada persekutuan. Ya, kita memperkenalkan diri waktu itu. Oh, kami datang dari Akaba. Wah, mereka tepuk tangan semua, senang banget. Orang-orang di persekutuan, pikir saya, apa sih hebatnya? Kok mereka bisa bersuka cita seperti itu? Ya, saya baru tahu ketika kemudian saya tidak sadar kalau saya dimuridkan oleh Mas Kris, saudaraku. Ya saya didatangi ya, karena itulah sebabnya sampai hari ini Mas Kris panggil saya enggak nama, saudaraku. Sampai hari ini dia panggil saya ada namanya Dek, saudaraku. Karena apa? Waktu Akaba dia itu junior saya. Tetapi secara umur beliau lebih tua. Ya. Yes. Sampai hari ini dia enggak panggil Pung, enggak. Dek Pung. Kayak tadi. Ya, ayo kita ini Dek Pung. Wah, maaf, saya puasa Mas. Ya, saudaraku. Kemudian tanpa sadar saya di PA-kan. PA-nya enggak, kita PA ya enggak. Saya diajak. Diajak kunjungan kemana-kemana. Dan disitulah ada nilai-nilai. Kemudian saya ngerti bahwa, saya harus melayani Tuhan. Saya harus melayani Tuhan. Ya, saya melayani, mulai belajar, diberi kepercayaan. Pertama jadi apa? Help, saudaraku. Tempat mempersiapkan persekutuan. Ya, ngepel. Saudaraku kalau yang tahu Tugu Soeharto, SMA Tugu Soeharto itu lantainya enggak kempling seperti ini. Lantainya itu kusam dan penuh dengan tanah kadang-kadang. Itu harus dipel dulu. Dipel. Kemudian tikarnya harus digelar. Gelar tikarnya itu enggak sembarang orang, saudaraku, yang tahu. Ya, saya ingat betul, waktu itu ada tikar yang salah. Kalau orang-orang lama tahu, tikernya itu warnanya ini, motifnya seperti ini harus sama. Ketika kelihatan motifnya aja yang berbeda, yang tidak seharusnya di situ, pasti ditegur. Oh ini pindah.
Sampai seperti itu loh. Harus mengepel lantai dan lain sebagainya. Itulah sebagainya sampai hari ini saya tetap melakukan saudaraku di gereja. Ya ngepel dan lain sebagainya, mempersiapkan. Ajak teman-teman, ayo gabung kita ngepel. Ya, penuh dengan sukacita. Karena apa? Itu melayani Tuhan. Itu melayani Tuhan. Dengan segenap hati. Amin. Ya, Tuhan proses terus. Kemudian dipercaya menjadi tukang aser, bukan tukang aser, menjadi aser. Ya. Menjadi aser. Wah. Bukan berarti pelayanan help itu rendah-rendah. Enggak sama sekali. Tetapi disitulah kita dibentuk karakter kita. Untuk kita melayani itu harus dibentuk karakternya dong. Benar enggak? Benar enggak? Harus dibentuk. Ya. Bawa tikar gitu ya, pernah saya dengan teman-teman yang bawa tikar itu, ada ibu-ibu, mas tikernya berapa satu gitu. Dipikir tukang jualan tikar saudaraku. Ya kita ketawa aja karena apa? Kita mengerti bahwa itu adalah pelayanan. Ya. Kemudian dipercaya jadi aser. Saya buat absen semenarik mungkin menurut saya. Karena apa? Kalau absensinya itu menarik, waktu itu belum komputer itu masih pakai DOS saudaraku, belum Windows saudaraku ya. Ya, jadi saya tulis sendiri, saya kasih ornamen-ornamen, gambar-gambar tentu yang itu menarik bagi saya. Kalau itu menarik bagi saya, pasti saya akan sering lihat. Disitulah namanya saya tulis dari nomor 1 sampai, ya waktu itu PMG itu hampir sekitar 100-an orang, saudaraku. Saya tulis namanya, ya saya doakan gitu ya. Ya, masa buku absen didoakan, saudaraku. Ya, aneh ya. Tetapi itulah yang terjadi. Saya mau melayani Tuhan di aser. Saya harus memberkati nama-nama yang ada sekalipun banyak diberkati. Asernya dibuat semenarik mungkin. Ya. Kemudian Tuhan percayakan terus. Ya, sampai hari ini. Dan saya tetap bersuka cita melayani Tuhan. Karena saya sedang tidak melayani manusia, sedang melayani Tuhan yang dahsyat dan agung. Amin. Ya, ketika kita melayani Tuhan harus penuh dengan sukacita, harus dengan segenap hati. Ya, lakukanlah segenap hati untuk Tuhan. Selesai tentang Yesus Tuhan. Ada pertanyaan? Atau mungkin kesaksian? Kita sudah selesai Yesus sebagai Tuhan. Ada pertanyaan? Biasanya ada pertanyaan enggak Pak Roni? Biasanya ada? Kalau ada, atau langsung ke baptisan air? Oh ya, silakan Priska. Ya, silakan. Ulangi dari depan supaya yang pakai Zoom dengar. Oke, ya izin tanya Om itu, tadi kan kita udah belajar kalau kita orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, terima Yesus itu kita punya kewajiban untuk melayani. Dan di satu sisi ada orang yang mungkin sibuk pelayanan sampai akhirnya mungkin nggak punya waktu untuk keluarga kayak gitu. Nah, mungkin dari Om Ipung sendiri kira-kira buat skala prioritas nih dari keluarga sama pelayanan tuh mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus lebih dulu kita utamakan gitu. Ya. Makasih Om. Ya. Jadi ini pertanyaan bagus ya. Saya jawabnya harus dari mana dulu ya. Saya kesaksian diri saya sendiri dulu aja ya. Saya terima Kristus tanggal 21 September dan sejak hari itu, wah saya sangat sukacita melayani. Kelayanan ke Tuban, saudaraku, saya tahu waktu itu. Bersama Mas Budi, Mas Freddy, Cik Meme waktu itu, ada acara di Tuban. Besoknya saya mau ada ujian. Ya, saya berangkat malam-malam, saya ingat betul, ke Tuban. Bukan ke Tuban ya, ke Tuban gitu ya. Ya, ke Tuban saudaraku ya. Wah sukacita, pikir saya harus mempersiapkan diri, belajar di bis. Bisa enggak belajar di bis? Enggak bisa.
Nggak bisa. Nggak bisa. Wah, kita melayani sukacita di sana. Tapi ketika suatu hari nilai saya tidak baik, orang tua mengirim, loh kok nilainya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan di situ saya mulai. Pertama, melayani Tuhan. Kuliah kita juga melayani Tuhan. Betul? Keluarga itu jauh-jauh, saudaraku. Mereka itulah yang harus kita layani. Ya, jadi jangan mengkotak-kotakan melayani itu kalau jadi penari, jadi WL, jadi enggak, saudaraku. Saudaraku di sekolah itu juga melayani Tuhan. Ya, di keluarga kita juga melayani Tuhan. Kemudian prioritasnya apa? Pasti Tuhan yang utama. Yang lain itu mengikuti, saudaraku. Yang lain itu mengikuti. Tuhan berikan kepada kita hikmat. Dan sejak itu, saudaraku, saya punya komitmen. Saya bisa mengatur waktu. Ya, mengatur waktu. Sekalipun kuliah saya akhirnya, saya nggak mengerjakan skripsi. Apa skripsi? Kalau D3 itu apa? Paper ya. 1 tahun itu nggak saya kerjakan. Karena itu tadi, alasan melayani, alasan melayani, alasan melayani. Sampai suatu saat orang tua saya ya bilang, loh kamu kuliahmu selesainya kapan? Ya, saya ingat betul, saudaraku, saya ingat betul. Saya itu mengajukan pendahuluan untuk sebuah penelitian di Purbalingga itu kepada dosen Untak. Ya, Mas Kristiono mungkin tahu namanya Pak Karmin. Tahu nggak? Mas Kristiono mana? Pak Karmin ngerti enggak? Lupa. Lupa ya. Jawaban yang sangat bijaksana sekali. Aman. Saya mengajukan pendahuluan itu pada bulan Desember tahun 90, saya lupa, tetapi seingat saya bulan Desember, saya mengajukan pendahuluan penelitian. Ini penelitian saya Pak, ini, ya di Purbalingga. Oke, lakukan, tanda tangan. Saya ke Purbalingga, ya tentang apa? Tentang untuk bagaimana pengaruh objek wisata Gua Lawa terhadap pendapatan Kabupaten Purbalingga waktu itu. Saya buat 5 tahun. 5 tahun, jangka waktunya 5 tahun. Dan ketika saya ke Purbalingga, saya cuma dapat 3 tahun. 2 tahunnya enggak ada mereka. Itu yang membuat saya pusing, saudaraku. Waduh, lagi naik maju neng dosen mesti dibantai iki. Loh aku ngajukannya 5 tahun kok cuma 3 tahun. Itu yang membuat saya, wah udah. Akhirnya melayani. Sampai akhirnya keluarga menegur. Kamu kuliah sampai kapan? Wah, Tuhan pakai saudaraku, ketika suatu saat saya ada di Untak, tiba-tiba Pak ini, saya lupa namanya Pak Karmin atau siapa ya, orangnya necis sekali. Dia lihat saya, padahal saya, udah Pak itu, saya berusaha, saya sudah lahir baru loh, sudah bertobat loh. Saya berusaha menghindar saudaraku, tapi beliau lihat, weh sini Pur. Gitu. Waduh mateng ini. Kamu itu kesini menghadap saya tuh 1 tahun yang lalu. Lah ini sudah bulan Desember. Mana? Saya ceritakan. Kamu kalau ada apa-apa konsultasi saya, itulah gunanya pembimbing gitu kan. Kemudian saya konsul, gini loh Pak, saya tahu bahwa penelitian saya itu kurang. Loh kurangnya di mana? Kan saya di pendahuluan sudah bilang untuk 5 tahun Pak. Tapi yang saya dapatkan adalah 3 tahun. Coba saya ingin lihat, pulang. Waktu itu saya ada di Talangsari. Saya pulang, langsung datang. Ini loh Pak. Dia bilang gini, ini sih bukan kurang, iki koken katanya. Sudah 1 tahun aja, kerjakan dan kalau sudah ke saya, saudaraku, gak sampai 1 bulan selesai. Ini Pak, oh iya ya, itu kan harus ditranslate ke bahasa Inggris kan, karena saya orang Akaba. Wah, pikir saya wah enak ini, sudah selesai, terus dosen pembimbingnya dosennya orang Akaba itu kenal baik. Saya pikir ini jauh lebih mudah daripada bapak itu, saudaraku ya. Saya lupa namanya Pak Karmin atau siapa. Ya, lupa saudaraku. Saya maju ke dia, kemudian saya sudah diterjemahkan gitu ya. Waktu dibantu juga sama beberapa teman. Wah, saudaraku, kalau ke bapak dosen di Untak itu cuma sekitar 1 minggu selesai.
Tapi di dosen akabah itu sampai 1 bulan. 1 bulan. Sampai mendekati hari H. Mendekati hari H untuk terakhir sidang baru di ACC. Saudaraku. Ya, disitulah saya minta ampun sama Tuhan, saya mulai. Tuhan, ini pertanggungjawaban saya ke keluarga. Saya mengerjakan. Dan saya berdoa, Tuhan besok mau ujian ini. Orang yang akabah tahu pasti di lantai 2 itu ujiannya di situ. Ya berdoa Tuhan ujian. Oh besok bahasa Inggrisnya ujiannya ini. Ketika saya ujian, saudaraku. Lagi mempresentasikan, selesai gitu, belum sampai dosen tanya, di samping akabah itu kan banyak anjing, saudaraku. Ya, Mbak Teddy mungkin tahu, ya Mas Budi mungkin tahu, ada anjing. Anjingnya tiba-tiba menyala, ramai sekali. Dan singkat cerita, dosen bilang, oke, stop, kita sidangnya selesai. Jadi nggak ada yang nanya, saudaraku. Itulah, menurut saya itu pertolongan Tuhan, saudaraku. Sudah ngerjainnya cuma 1 bulan, ya 1,5 bulanan gitu ya, waktu ujian, ditolong saudaraku sama anjing yang menggonggong begitu rupa. Sehingga dosennya bilang, udah stop, sudah selesai gitu ya. Jadi gitu, Priska ya, utamakan Tuhan, tetapi kita harus ngerti prioritas. Yang ngerti prioritas sebenarnya kita sendiri. Ya, saya berdoa untuk keluarga loh. Setelah saya lahir baru, saya berdoa untuk keluarga. Sampai akhirnya adik saya, karena melihat perubahan dalam diri saya, dia ikut di Akabah, kuliah di Akabah. Ya, Mas Kristiono itu pembimbingnya. Ya, betul ya? Ya, di Akabah. Ya. Karena apa? Karena melihat sesuatu yang lain dari kakaknya. Wah, di sana itu hebat persekutuannya gini. Ya. Tapi karena suatu hal, ya adik saya akhirnya memutuskan resign, kemudian dia melanjutkan bukan kuliah kayak kursus untuk nulis skenario dan lain sebagainya di Jakarta, saudaraku. Ya, tetapi yang luar biasa, saudaraku. Saya bertobat tahun 1993. Kemudian selama berapa tahun ya? 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun. Ya, keluarga saya semua menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya berdoa sampai 7 tahun. Betul, tahun 1993, tahun 2000, saudaraku. Ya, 7 tahun. Saya berdoa untuk keluarga saya, karena saya ngerti, keluarga juga harus dilayani, betul? Saya melayani banyak orang, saya melayani banyak anak-anak orang, tapi keluarga sendiri nggak terlayani. Kemudian saya berdoa untuk keluarga. Dan 7 tahun baru keluarga saya, keluarga besar, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi gitu ya Priska ya. Ya utamakan Tuhan, nanti prioritasnya itu engkau pasti akan diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, karena masing-masing orang beda-beda, tetapi yang utama pasti Tuhan. Yang utama pasti Tuhan. Dan melayani juga harus seimbang dengan yang belajar, yang mahasiswa, yang bekerja harus seimbang. Seperti itu. Karena nanti jangan-jangan itu tadi kita melayani bukan untuk Tuhan tapi aktivitas saja. Ya, aktivitas saja sehingga bukan berkat yang kita dapat tetapi sesuatu yang lain. Oke, kita lanjut. Sampai jam berapa Pak Roni? 12:30. 12:30. Loh berarti kepanjangan tadi. Waduh, saudaraku, sorry ya. Tapi saya harap saudaraku mengerti. Saya harap saudaraku mengerti tentang Yesus sebagai Tuhan. Kalau baptisan air itu lebih singkat, saudaraku. Saya bertanya, siapa di sini yang sudah baptis air? Angkat tangan. Yang tinggi. Yang sudah baptis air dengan cara ditenggelamkan. Kalau ada yang belum angkat tangan, besok program baptisan air. Boleh turun tangan. Baptisan air. Baptis berasal dari kata baptizo. Bahasa Yunani yang artinya ditenggelamkan. Jadi baptis itu artinya ditenggelamkan. Ya.
Orang percaya yang dibaptis artinya dia turut ditenggelamkan dan ikut dikuburkan dalam kematian Yesus. Makna dari ditenggelamkan adalah 100% turut dalam kematian Yesus. Ya, maknanya Roma 6 ayat 3 dan 4. Dan dibangkitkan kembali dalam kemenangan Kristus. Roma 6 ayat 4 dan 5. Ya, jadi yang namanya baptisan itu harus ditenggelamkan. Ya. Baptisan adalah pengakuan, pernyataan dan proklamasi bahwa kita telah dikuburkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Sampai sini jelas? Mengapa kita dibaptis? Ya, mengapa kita harus dibaptis? Satu, baptisan adalah perintah Tuhan. Ya, baptisan itu perintah Tuhan. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi baptisan itu perintah Tuhan, bukan perintah Pak Roni, bukan perintah siapa saja, tetapi perintah Tuhan. Orang yang percaya harus dibaptis. Yang kedua, teladan Yesus. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis merupakan teladan yang luar biasa bagi kita. Dia merendahkan diri untuk dibaptis supaya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudaraku, loh kok itu ada yang dipercik, itu ada yang dan lain-lain. Ada yang bertanya seperti itu? Bentar. Bentar ya. Saudaraku, mengapa kita harus dibaptis dengan ditenggelamkan? Yang kedua tadi, teladan Yesus. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis merupakan teladan yang luar biasa bagi kita. Dia merendahkan diri untuk dibaptis supaya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus pun ya dibaptis. Supaya apa? Supaya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bagaimana Yesus dibaptis? Ya, bagaimana Yesus dibaptis? Yesus dibaptis dengan cara benar-benar ditenggelamkan dalam air sungai Yordan. Hal ini sesuai dengan arti kata baptisan, yaitu ditenggelamkan sampai seluruh tubuhnya basah, saudaraku. Jadi Yesus juga melakukan hal yang sama dengan cara ditenggelamkan. Bentar ya. Kok enggak ada? Bentar, saya itu punya penjelasannya. Kok hilang? Oke, lanjutnya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan saja. Siapa yang dibaptis? Ya, yang dibaptis adalah orang yang dapat orang yang dapat dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Catat baik-baik, orang yang dibaptis itu adalah orang yang sudah bertobat. Itulah sebabnya di gereja kita tidak mengenal yang namanya baptisan anak. Betul? Karena anak belum mengerti bagaimana dia bertobat. Tetapi di gereja kita yang kita kenal ada penyerahan anak. Ya, orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya, tanggung jawab orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama orang itu harus bertobat. Kisah Rasul 2 ayat 38.
dan mengaku dirinya adalah orang yang berdosa. Ya, ketika kita bertobat kan kita mengakui kita berdosa, betul? Kita membutuhkan Yesus yang bisa mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, kita mengakui bahwa kita orang berdosa dan layak mendapat hukuman, namun telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan mau mendeklarasikan imannya, itu yang terpenting. Kita mau mendeklarasikan imannya. Dan salah satu baptisan adalah kita mendeklarasikan iman kita terhadap dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi baptisan adalah juga untuk kita boleh mendeklarasikan iman kita kepada dunia. Ya. Next. Apa yang harus dilakukan setelah dibaptis? Nah, ini yang penting. Ya. Makanya dulu waktu saya bertobat, ada program baptisan. Waktu saya usul sama Mas Kris, Mas, lo kok itu sudah dibaptis, aku belum. Aku ingin dibaptis dong. Jangan dulu, jangan dulu. Ya, jangan dulu. Kamu harus diperlengkapi dulu. Bagaimana itu baptisan? Kamu memang sudah bertobat, tapi kamu harus diperlengkapi dulu. Jadi waktu itu kita ada baptisan, saya pengen, saudaraku, wah ini sudah pada dibaptis, aku belum. Nanti dulu. Ya, kita harus diajar dulu. Nah, ternyata, ya, apa yang harus dilakukan setelah dibaptis nih? Untuk kita jadi mengerti. Setelah dibaptis kita perlu memandang bahwa hidup kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita sudah dikubur, ditenggelamkan dan kita dibangkitkan. Kita harus memandang bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, bukan lagi diri kita yang hidup, tetapi Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita. Kita menyadari bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Seringkali iblis menuduh kita, seringkali iblis menekan kita dengan apa yang kita perbuat bahkan di masa lalu. Tapi Alkitab katakan bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka dosa kita diampuni oleh Tuhan. Betul? Karena apa? Kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Kuasa darah Kristus menghapus dosa kita ketika kita minta ampun di hadapan Dia. Itulah sebabnya dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita. Kesadaran ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita mengerti. Ada banyak orang kadang-kadang karena melakukan dosa tertentu sehingga dia merasa bahwa tidak layak datang kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dia meninggalkan Tuhan. Karena ketidakmengertiannya bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita bisa minta ampun sama Tuhan. Tapi memang kalau dosa yang kita lakukan terus menerus, hal yang sama kita harus dilayani kelepasan. Dan hari ini sudah jarang ada pelayanan kelepasan. Tetapi saya berdoa ada pelayanan-pelayanan kelepasan supaya apa? Betul-betul kita itu free, bebas saudaraku. Dari setiap tuduhan-tuduhan si jahat. Kemudian yang ketiga, jangan menyerahkan tubuh pada dosa, namun serahkan dirimu pada Allah. Ya, jangan menyerahkan tubuh pada dosa, namun serahkan dirimu kepada Allah. Roma 6 ayat 13. Saudaraku, jadi jangan heran ketika kita sudah dibaptis, ketika kita pulang ada ujian-ujian tertentu. Itulah sebabnya kita diuji barangkali bahwa apakah kita memang benar-benar memfokuskan diri kita kepada Allah. Ya, kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Saudaraku, pada waktu Yesus dibaptis, setelah itu apa yang terjadi? Ya, setelah Yesus dibaptis, kemudian Allah mendeklarasikan inilah anakku. Ya, kemudian apa yang terjadi? Kemudian Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Betul? Mengalami pencobaan di padang gurun ketika dia apa? Berdoa dan berpuasa. 3 kali iblis mencobai dia. Orang puasa pasti lapar. Betul? Ya, tawari. Tuh, ada batu tuh. Kamu kan bisa mengubah batu itu jadi roti. Bisa nggak Yesus mengubahkan batu jadi roti? Ipil, gampang.
Gampang sekali. Tapi Yesus katakan, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan oleh firman. Ya, itu setelah Yesus dibaptis, saudaraku. Ada ujian, tetapi Yesus tetap berpegang pada firman. Tadi di Yesus sebagai Tuhan, kita katakan kita harus tinggal di dalam firman. Firman itulah yang kita keluarkan. Dan Yesus ketika dicobai oleh iblis, dia tidak menggunakan kekuatannya, tetapi dia menggunakan firman-Nya. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman. Kemudian iblis membawa Yesus naik ke dupungan bait Allah. Kemudian disuruh untuk menjatuhkan diri. Karena memang Alkitab katakan katanya malaikat akan menatang engkau, akan menyelamatkanmu. Iblis sudah mulai main-main ini dengan firman. Hati-hati saudaraku, dia sudah mulai main-main dengan firman. Tetapi Yesus berkata, ya, jangan, ya, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Firman lagi yang dikatakan. Dan iblis kemudian lalu dan dia datang lagi. Dia memperlihatkan Yesus tentang dunia yang begitu luas. Dan dia katakan, kalau engkau menyembah aku, ini akan kuberikan kepadamu. Ya, manusia sering diperhadapkan dengan hal-hal demikian. Kemewahan dunia, keluar biasaan dunia. Nih kalau kamu ikut aku, nih kamu akan dapat. Tapi Yesus bilang, ya, apa kata Yesus? Kita harus menyembah Allah kita. Firman Tuhan katakan harus menyembah Allah kita. Bukan menyembah setan. Kemudian iblis berlalu. Dan Alkitab katakan dia menunggu saat yang baik. Dan saat yang baik tidak pernah ditemukan oleh si iblis untuk menjatuhkan Yesus. Karena dia selalu taat kepada firman Tuhan. Amin. Mungkin saat yang paling baik adalah ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Ketika dia harus berdoa, dia harus bergumul untuk apa? Untuk penyaliban besok harinya. Dia bergumul begitu rupa. Sampai Alkitab katakan keringatnya menetes bercampur dengan darah. Artinya apa? Itu adalah stressing yang sangat tinggi. Stressing yang sangat tinggi sampai pembuluh-pembuluh darah itu pecah. Dan inilah mungkin saat yang dinantikan oleh si iblis. Kalau kita lihat film The Passion of the Christ, itu jelas dilihat seorang bayi gundul gitu ya, jalan keliling. Gitu ya. Tetapi waktu itu Yesus berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, namun kehendakmu yang jadi atas hidupku. Yesus tetap melakukan firman. Ya, ketika dia setelah dibaptis, kemudian dia dibawa kepada padang gurun untuk dicobai, tetapi dia tetap kuat. Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat kita kuat adalah ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Dunia tidak menjamin kita, tetapi firman Tuhan kita hidup di dalamnya, gandul di dalamnya. Itulah jaminan kita di hadapan Tuhan. Loh, selesai ya? Atau benar selesai atau dimatikan dari sana? Mas, waktunya udah habis. Kayaknya selesai ya? Oh ya selesai. Pas saudaraku. Ya, pas 12:30 saudaraku. Ada pertanyaan? Ya, saya ingin cari tadi yang saya catat tentang baptisan percik ya. Supaya saudaraku tidak bertanya-tanya. Sebentar. Sebentar.
Enggak ada ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada enggak? Oh sebentar, saya salah kayaknya nih. Filenya di mana ya? Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, kita tutup. Ada yang mau bertanya tentang baptisan? Mungkin gini, saya pernah mendapatkan kasus bahwa dia dikatakan, oh saya sudah dibaptis mas. Oke, lah kamu dibaptis kapan? Oh tahun sekian. Lah kamu lahir baru kapan? Bulan kemarin. Menurut saudara itu baptisan bukan? Ya, itu cuma mandi. Ya, karena baptisan itu dimulai dari apa? Pertobatan. Waktu itu ketika Filipus bertemu dengan Sida-Sida, ya, dia kemudian menceritakan tentang Yesus, Sida-Sida itu bertanya tentang sebuah ayat dan dia menjelaskan dan akhirnya Sida-Sida itu mengerti tentang keselamatan dan dia berkata, apakah halangannya untuk aku dibaptis? Tuh ada sungai. Kemudian Filipus membaptis Sida-Sida itu. Dan setelah itu Filipus hilang saudaraku. Ya, jadi baptisan harus dimulai dari pertobatan. Ya, kalau misalnya ada yang sudah baptisan selam, tetapi bertobatnya baru beberapa tahun kemudian, ya menurut saya itu bukan baptisan. Itu cuma mandi saja. Ya, kalau baptisan berarti harus dengan pertobatan terlebih dahulu. Itulah sebabnya tidak ada baptisan anak. Karena harus mengerti dulu arti baptisan itu. Ya, kita harus bertobat terlebih dahulu baru dibaptis saudaraku. Ya. Dan orang yang dibaptis adalah orang yang sudah mengerti konsekuensinya. Orang sudah mengerti kebenarannya. Karena apa? Yesus setelah dibaptis dia mengalami yang namanya padang gurun. Ya, kalau anak kan nggak ngerti. Ya, padang gurun. Yang ngerti teletabis di padang gurun saudaraku ya. Jadi baptisan harus dimulai dengan pertobatan. Baru kemudian dibaptis saudaraku. Jadi itu ya, mungkin ada yang ingin bertanya seperti itu. Karena saya pernah menjumpai, ya sudah baptis sudah, kapan? Wah tahun berapa gitu ya. Nah, kamu terima Yesusnya lahir baru kapan? Beberapa bulan yang lalu. Wah berarti belum. Dan akhirnya anak ini dibaptis. Ya. Nah baptisan percik saudaraku itu terjadi ketika di pemerintahan Romawi pada waktu itu, pada tahun 380-an gitu ya. Ya, ketika raja siapa gitu, kaisar siapa itu menjadikan bahwa agama Kristen menjadi agama yang harus dianut oleh kerajaan Romawi. Dan akibatnya mereka harus menjadi orang Kristen semua. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi kekurangan air untuk menenggelamkan mereka. Ya, karena saking banyaknya. Maka kemudian mereka membuat sebuah kesepakatan gitu ya untuk ya dipercik aja karena airnya kurang. Dalam satu negara kok, ya, gitu. Dan itu menjadi sebuah keputusan, saudaraku, ya. Dulu kan waktu itu belum ada agama Kristen gitu ya. Maksudnya waktu itu masih Katolik gitu dan disepakati menjadi sebuah keputusan. Baptisan harus percik. Tapi kemudian dengan terjadinya kegerakan-kegerakan kembali kepada Alkitab bahwa baptisan artinya baptiso, ditenggelamkan, saudaraku. Makanya kita harus dibaptis dengan cara ditenggelamkan. Bukan juga dengan cara diklepet-klepet bendera. Ada itu, klepet-klepet bendera. Memang kita sumuk gitu ya, klepet-klepet bendera, saudaraku. Enggak, baptisan harus ditenggelamkan. Harus ditenggelamkan. Ya, karena itu melambangkan kita mengalami penguburan, kemudian dan kebangkitan. Yesus 3 hari di dalam kubur, pada hari yang ketiga dia bangkit. Arti baptisan itu, kita mengalami kematiannya dan kebangkitannya.
sehingga kita beroleh kemenangan bersama-sama dengan dia. Kalau ada di antara kita yang belum dibaptis dengan cara demikian, mulai daftar diri ya kepada gembala setempat untuk dibaptis. Ya. Oke? Sudah 1:30 lebih, 5 saudaraku. Ada yang mau bertanya? Supaya saya tidak dipersalahkan, wah masih pun nggak beri kesempatan tanya gitu ya. Ada? Ada yang mau tanya? Aman ya? Amin. Berarti kalau itu selesai Pak Roni? Biasanya setelah selesai ngapain? Buka puasa? Sudah 1:30? Oke, kita berdoa ya.